Oke, udah jam 5 kita mulai aja ya. Mahasiswa baru 2. Ini sambil saya rekam nih sebenarnya, jangan khawatir. Eh, saya langsung share, mudah-mudahan bisa share screen nih. Alah, 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 alah. Oke. Oke. Eh, oke. Mudah-mudahan semua sudah bisa ini. Saya ini kuliah sekarang kan tentang big data sama data science ya. Oke, saya coba lihat. Pastiin aja nih. Jadi jam 5 sampai jam 7 Big Data Data Science. Cuman karena kita ada maghrib, kita selesainya jam 6 berapa enaknya ya? Jam 6.20 kali ya? Atau jam 6.15 ya? Oke, jadi kita cuma 1 jam 15 menitan gitu kira-kira. Udah gitu selesai, udah. Silakan sholat, segala macam. Makan dan sebagainya. Cuman udah gitu saya udah kuliahnya beres. Harusnya kuliah yang bener kan 1 jam 45 menit kira-kira ya. Cuman karena ada maghrib ya kagok, kita kuliah cuma 15 menit mah kagok banget. Jadi kita selesai jam 6.15 ya. Oke, itu yang pertama. Oke, terus sekarang urusan ini kuliahnya. Silahkan semua, ini direkam, jadi nanti tolong kasih tahu teman-temannya bahwa kuliahnya rekamannya ada di YouTube. Mudah-mudahan rekamannya tidak gagal. Tolong kasih tahu teman-temannya semua. Saya juga sebenarnya nggak peduli juga sih sebenarnya, maksudnya untuk mahasiswa yang tidak terdaftar untuk ikut kuliah juga nggak masalah. Cuman untuk hari ini kemarin tadi udah saya posting di email, untuk hari ini mahasiswa yang hari Kamis yang reguler kepaksa ikut. Jadi reguler sama yang sore sama aja, materinya sama persis. Cuman yang reguler ketemu langsung di kelas. Kalau yang sore kan online doang ya. Kalau mau ikut yang reguler juga saya nggak masalah juga sih sebenarnya, kalau saya pribadi sih cuek-cuek aja. Mau datang mau apa terserah. Bahkan mahasiswa yang belum terdaftar, jadi mahasiswa yang semester 1 2 itu yang belum terdaftar ya silakan ikut juga. Kasih tahu aja teman-teman yang lain. Jadi mahasiswa semuanya mau ikut silakan. Terus mau ngerjakan ujiannya juga silahkan. Nah sekarang ini urusan buat ngerjakan ujian sampai dapat nilai A. Silahkan daftar di open course itts.ac.id. Saya ulang, opencourse.itts.ac.id. Register di situ. Mudah-mudahan semua udah register. Kemudian di home search pakai Ctrl F. Walalala. Ke keyword 2024. Oke, coba saya reload dulu ya. Ctrl F 2024, enter. Ini ada 2 kuliah 2024. Ini sebenarnya kuliahnya diambil dari kuliah 2023-1. Jadi 2024-1 ada Big Data sama Data Analysis, ini kuliah kita sekarang. Sama kuliah jam 7 malam nanti, Microprocessor sama Komputer Arsitektur. Kalau mau ikut silahkan, nggak masalah. Silahkan dibuka aja kuliahnya. Nah, kalau saya kemudian udah terdaftar, jadi nggak ada. Cuman kalau yang belum terdaftar, di sebelah kanan atas itu biasanya ada tombol Enroll Me. Jadi silahkan di Enroll Me dimasukin. Passwordnya adalah ITTS 2023, ITTS besar. ITTS 2024. ITTS-nya besar. Jadi silakan masuk ke, saya ulang ya, masuk ke home, search dengan angka 2024, akan ada 2 kuliah di situ. 2024 yang satu Big Data, satu Microprocessor. Diklik kuliah yang kita mau. Dua-duanya juga boleh, nggak masalah. Kemudian bisa masuk. Sebelah di kanan atas ada Enroll Me, tolong di enroll. Passwordnya ITTS 2024, nyambung. ITTS-nya besar semua. Oke, sekarang saya pengen ngecek sudah berapa yang enroll. Kalau nggak masalah kita, karena ini nilai akan masuk dari sini nanti. Oke, sudah ada 7 orang yang ikut. 7 tuh Ono. 3 Ono ya. Wih, Wildan ikut nih. Oke, silakan. Yang ikut silakan, yang belum silakan daftar. Soalnya kalau nggak daftar nggak bisa ngerjakan ujian, gitu aja sih.
nggak bisa ngerjakan ujian, nilai nggak ada jadinya. Jadi tolong dikerjakan ujiannya. Dan ujiannya bisa dikerjakan dari sekarang, gitu ya. Saya ulang lagi. Nah, ini coba saya mau ngecek yang kuliah yang mikroprosesor. Ini yang nanti jam 7 malam. Saya lihat coba baru ada 4 orang juga yang daftar. Oke. Jadi silakan daftar. Kasih tahu yang lain supaya daftar karena nggak bisa ngerjain ujian. Nah, sekarang kita lihat sampai sini. Kalau ada pertanyaan silakan tulis di chat ya. Ntar saya monitoring chat kalau gitu. Wis, kumaha carana monitoring chat? Wah, ini saya stop dulu share ya. Stop share, saya monitor chat. Oke, chat lagi saya monitor. Jadi kalau ada pertanyaan silahkan dimonitor chat, saya share screen lagi. Oke, ini di sebelah kanan kelihatan ada kotak. Ada kotak itu saya lagi monitor chat. Jadi kalau ada pertanyaan silahkan monitor chat ya. Silahkan di chat. Sampai sini dulu. Jadi tolong kasih tahu yang lain juga. Silakan masuk ke opencourse.itts.ac.id, kemudian masuk ke home, kemudian di search dengan keyword 2024 akan ada 2 mata kuliah. Klik kuliahnya, enroll me, klik enroll me-nya, kemudian masukin passwordnya ITTS 2023 besar, 2024 besar, masuk, kemudian kerjakan ujiannya. Nah, sekarang ini tip dan trik untuk dapat nilai A. Ini semua ada ujiannya nih. Di sini ada ujiannya semua. Enggak. Sorry. Ujiannya sampai sini aja, Orange Time Series. Yang R dan seterusnya itu saya tidak bikin ujiannya karena saya belum punya nyali buat ngasih ilmu ini ke Anda semua. Takutnya pada pingsan. Cuman kalau ini materi yang ada di Google Cloud, Data Science, dapatnya yang ini sih sebenarnya. Oke. Jadi materinya yang ada ujian sampai yang orange aja. Yang orange aja, yang R, Python, ini ada Google Colab, Python, TensorFlow, keras, ujiannya nggak saya bikin. Gitu ya. Oke, sekarang sampai sini. Kalau nggak ada pertanyaan ya, lanjut. Nah, materi kita kira-kira cara berpikirnya kayak gini. Atau saya kasih gambar gedenya dulu kali ya, lebih enak supaya kelihatan. Jadi tujuan kuliah ini ke arah mana? Karena ini Orange, R, terus Python, TensorFlow keras cuman alat bantu doang sih. Ilmu benernya sebetulnya ada di 2 pertemuan yang ini depan. Cuman ini saya punya kebiasaan, saya suka menggabungkan beberapa modul jadi satu kali pertemuan berapa modul. Jadi ada big data, konsep data science saya jadiin satu. Konsekuensinya saya jadiin satu, kemungkinan kuliahnya bisa cepat selesai, bisa lebih cepat daripada jadwal. Jadi nanti di akhir-akhir semester kemungkinan kuliahnya bahan sudah habis sebetulnya. Cuman konsekuensi bahan habis adalah nanti saya bisa nambahin bahan. Atau kalau Anda ada pertanyaan silahkan. Gitu ya. Oke. Sekarang saya masukin ke cara berpikirnya dulu. Oke. Saya masuk ke sini. Tar. Home. Dokumen, mana dokumen? Oke. PQR riset mana riset? Ini dia. Oke. PPK. Ini paper saya yang diminta oleh BPK sebetulnya. BPK adalah Badan Pengawas Keuangan Republik Indonesia. Ini udah lama, tahun 2021, jadi udah berapa tahun yang lalu ya? 3 tahun kali ya? 3 tahun yang lalu. Kita coba lihat aja papernya. Cuman ini jadi dasar, akhirnya saya pakai jadi dasar supaya Anda ngerti buat apa sih kita mainan big data sama data science, kira-kira kayak gitu. Oke. Paper ini bisa di-download, kalau nggak salah bisa di-download sih. Coba. Bisa di-download di sini nggak ya?
Jadi masuk ke lms.onocenter.or.id/pustaka. Di sini ada folder namanya AI. Ini copy paste saya taruh di chat ya. Ini direkam, diupload ke YouTube. Jadi semua orang bisa ikut kuliah saya sih sebenarnya. Jadi silakan masuk ke LMS onocenter.or.id/pustaka/AI. Di sini ada tulisan-tulisan sekitar lebih ke arah konsep AI-nya sendiri, bukan ke alatnya, ke tool-nya. Kuliah ini saya akan banyak ke alatnya, soalnya biar Anda bisa coding segala macam untuk urusan AI. Cuman kadang-kadang orang nggak ngerti buat apa sih AI, gimana cara kerjanya AI, keterbatasannya AI apa. Akhirnya orang suka berpikir bahwa AI, big data, machine learning itu pinter banget, padahal sih blow on banget. Oke, tadi yang tulisan yang saya pakai ada di sini nih, transformasi digital yang terdorong COVID-19. Oke, bisa dilihat di mana ini nih. Nah ini dia. Saya langsung to the point-nya aja ya. Cara berpikirnya kira-kira ada di sini. Nah ini dia makhluknya. Jadi ini tolong dibayangkan bahwa yang minta saya nulis paper ini adalah lembaga pemerintah, Badan Pengawas Keuangan. Dan akhirnya dipakai juga paper yang sama akhirnya diminta untuk dipresentasikan dipakai sama teman-teman di BPKP. Sama juga Badan Pengawas Keuangan juga, BPKP, BPK. Udah gitu yang minta juga adalah KSWP sih sebenarnya, Kantor Staf Wakil Presiden. Kemudian yang minta juga adalah Dirjen Anggaran dari Departemen Keuangan. Jadi sama cara berpikirnya. Cuman cara berpikir ini juga ternyata nggak beda jauh dengan kalau di startup, di toko online, di platform digital, semuanya sama aja, cara berpikirnya kayak gini semua. Oke. Jadi kira-kira cara berpikirnya seperti ini. Jadi ini mudah-mudahan gambarnya bagus ya kesana. Kalau nggak bagus silahkan download itu papernya. Nah, cara tujuan akhirnya dari BPKP, BPK, Dirjen Anggaran, Kantor Staf Presiden, Kantor Staf Wakil Presiden sama semuanya. Tujuan akhirnya adalah memberikan masukan untuk Presiden, untuk menteri. Kalau di startup mungkin bikin masukan untuk kebijakan si startup atau platform, ke arah mana sebetulnya mereka harus bergerak, kira-kira kayak gitu. Oke. Jadi kabinet, presiden, menteri dan sebagainya mereka butuh masukan. Sebetulnya program apa yang cocok untuk republik ini, program apa yang cocok untuk rakyat Indonesia, kira-kira gitu. Cuman selama ini kan tekniknya adalah nanya ke dukun misalnya. Zaman dulu kala kan banyak kayak gitu ya, nanya dukun. Dukun, ini sebaiknya ke arah mana, harus pakai menyan gitu nanyanya. Nah kalau yang ini teknik nanyanya adalah kita memata-matai masyarakat. Ini ada public, stakeholder, masyarakat, customer. Kalau customer tuh di platform ya, di startup. Kemudian di mata-matai lewat sensor, web apps, IoT. IoT bisa dipakai juga kalau yang kita lihat bisa masyarakat juga, tapi kadang-kadang yang kita lihat adalah parameter-parameter yang sifatnya fisik. Misalnya suhu, misalnya posisi kendaraan, itu sering pakai IoT gitu ya. Oke, cuman IoT ya dipakai, kalau contoh yang paling gampang IoT dipakai di Grab, di Gojek, itu IoT juga belakangnya sih, ada IoT-nya, ada yang sensor buat manusianya juga. Jadi selalu ada sensor, sensornya akan ngambil melihat perilaku, behavior dari public, stakeholder, masyarakat, customer, dan alam juga kalau pakai IoT alam. Nah ini semua data-data itu masuk ke dalam big data. Nah di situ fungsinya big data, buat nyimpen semua data-data ini. Nah cuman yang seru di sini adalah seringkali kalau perusahaan sales barangkali ya, kalau ngomong big data itu datanya bisa sembarangan, formatnya segala macam. Ya idealnya sembarangan format sih. Cuman kalau kita pengen nganalisa bener, kalau mau gampang analisanya, formatnya paling gampang pakai kolom-kolom kayak file Excel formatnya. Kalau nggak pusing lu nganalisanya. Kalau formatnya sembarangan, gitu ya. Dan ini yang komplainnya dari BPKP, BPK kayak gitu.
Jadi contoh paling sederhana gini cara berpikirnya. Mereka punya kebutuhan buat nganalisa kebijakan buat presiden. Misal kebijakan tentang kemiskinan. Bagaimana kita mengentaskan kemiskinan. Bayangkan mereka ngambil data dari KL, Kementerian Lembaga. Dari banyak kementerian lembaga, dari pemerintah daerah, pemerintah kota segala macam diambil datanya. Data yang paling sederhana misalnya gini, tingkat pendidikan dari masyarakat, warga dan sebagainya, pendidikan, penghasilan, kondisi rumah, anak, pendidikan anak, terus kendaraan, dia punya kendaraan apa segala macam, jenis kelamin misalnya atau gender ya. Nah itu contohnya kayak gitu kira-kira datanya. Nah kemarin teman-teman BPKP yang komplain ke saya, kira-kira gini komplainnya. Waktu kita mintain data-data dari lapangan, dari bawah, formatnya beda-beda. Format tuh gini misalnya. Misalnya gender, jenis kelamin. Di kementerian lembaga ini jenis kelaminnya laki-laki perempuan. Di kementerian lembaga ini pria wanita. Di mana lagi laki-laki wanita. Di mana lagi L/P. bisa satu huruf ada kan LP, biar irit satu huruf LP. Yang lebih geblek lagi ada lagi yang jenis kelaminnya 10. Pening kepala dah lo. Ini datanya beda-beda formatnya. Nah, terus gimana caranya si mesin bisa tahu bahwa 10 sama dengan LP, sama dengan laki perempuan, sama dengan pria wanita? Pening itu urusan satu itu. Jadi menyatukan data itu bukan. Jadi ini di sini nggak ada ceritanya, di sini nggak kelihatan dalam sini ya. Jadi dalam big data ini sebelum masuk ke data science sama data analitik, datanya harus disamakan persepsinya. Ini bagian yang paling pusing kepala dan itu makan waktu berbulan-bulan. Karena datanya kan satu republik, jutaan orang, mati loh urusannya itu. Jadi matinya di sini sebenarnya. Udah gitu yang paling nyebelin lagi, pada zaman dulu kala, mereka senang sekali dengan laporan yang tebal, kertas. Kalau bisa laporannya satu truk gitu ya. Bentuknya kertas. Nah kalau bentuknya kertas nggak bisa dianalisa sama komputer. Jadi matang lagi. Jadi kita punya masalah besar karena pada zaman dulu kala petugas-petugas itu tidak sadar bahwa formatnya harus di komputer, harus sama, seragam dan sebagainya. Sampai hari ini cara berpikirnya masih kayak zaman dulu sih. Jadi kita punya masalah besar sebetulnya di sini. Di dalam proses big data sampai ke data science. Saya punya pengalaman sendiri di Satu Indonesia Award. Nah itu nanti kita cerita lebih detail ya. Tapi kira-kira untuk menyiapkan datanya supaya bisa dianalisa, itu butuh makan waktu yang jauh lebih banyak daripada proses analisanya itu sendiri. Jadi proses analisa saya mungkin bisa waktu 30 menit, 15 menit, selesai, dapat. Cuman buat nyiapin datanya supaya bisa dianalisa dalam waktu 30 menit tadi, bisa bulanan, bisa setahun lebih, itu buat nyiapin datanya doang. Jadi ini fatal di daerah sini, fatal banget sih. Jadi ngomongnya enak big data, kenyataan hidupnya tidak seindah itu, kira-kira kayak gitu. Nah, setelah data beres kita bisa analisa. Nah, di sini fungsinya kuliah ini sih ada istilahnya AI lah, machine learning, deep learning segala macam. Ini dikerjakan oleh biasanya ini yang programming sering disebut data engineering, terus dianalisa oleh data analis atau data science. Kemudian hasilnya bisa berupa klasifikasi, bisa berupa dukun, prediksi, forecast, dukun. Ini semua dimasukkan ke presiden, menteri, direktur, manajer, leader dan sebagainya. Udah gitu dibalikin buat kepentingan masyarakat. Kalau presiden atau menteri atau dirjen segala macam bentuknya kayak jadi program pemerintah, sebaiknya arahnya kemana supaya cocok dengan masyarakat, karena datanya diambil dari masyarakat jadi cocok. Misal contoh program masyarakat ya, contohnya gini, contoh paling sederhana. Misal kita pengen mengentaskan kemiskinan, jadi kita ambil data-data sebanyak mungkin dari Republik Indonesia, kemudian kita lihat, oke, kalau misalnya tingkat pendidikan dinaikkan ternyata tingkat kemiskinan turun.
Bisa kayak gitu. Jadi orang yang miskinnya jadi turun. Misal, konsekuensinya kita perlu naikkan tingkat pendidikan. Misal lagi, oh ternyata kemiskinan bukan karena pendidikan. Kemiskinan itu akan turun kalau pendapatan masyarakat jadi naik. Pendapatan masyarakat itu naik dari mana? Misalnya izin usaha dimudahkan, apa segala macam. Jadi pendeteksian itu dilakukan oleh si data science ini. Waktu melakukan forecasting, mereka harus tektokan nih antara si data science sama si presidennya atau sama menterinya, tektokan mereka, ngobrol. Cobain, ya kan menteri presiden punya insting lain ya. Jujur, insting manusia lebih bagus daripada insting mesin. Jadi mereka punya insting, cobain kalau kita naikin ininya, kita naikin tingkat pendidikan. Cobain kalau kita naikin kita mudahkan perizinan. Misalnya tadinya izinnya syaratnya ada 10, kita kurangin syaratnya jadi tinggal 5. Konsekuensi syaratnya berkurang, waktu untuk perizinan jadi lebih cepat, udah gitu izin jadi mudah segala macam. Nanti kita bisa prediksi, harus bisa diprediksi tuh kayak gitu semua. Nah, dari situ semua kita bisa bikin program apa yang bagus supaya ini bisa cocok buat masyarakat. Kira-kira kayak gitu cara berpikirnya. Itu kalau di pemerintah. Jadi itu yang kemarin terjadi di BPKP, di BPK, di Dirjen Anggaran, di kantor staf presiden segala isinya kayak gituan. Yang seru dari sisi cerita lain dari mereka. Yang serunya adalah misalnya nih kisah yang terjadi. Dirjen Anggaran sampai dimarahin menterinya. Jadi saya waktu itu dipanggil, diminta tolong, Pono tolong terangin dong gini-ginian. Oke, saya terangin. Jadi waktu saya terangin mereka berinteraksi dengan Ono lah ya. Jadi waktu berinteraksi mereka cerita gini, Pak, kenapa kita manggil Pak Ono itu karena kita dimarahin menteri. Jadi menterinya udah marah ke Dirjen Anggaran, staf Dirjen Anggaran sih, bukan dirjennya. Staf Dirjen Anggaran dimarahin. Lu kan udah gue beliin mesin bisnis intelijen yang bagus, kuat. Kenapa lu nggak bisa ngasih masukan sih, nggak bisa kasih prediksi, kita nggak bisa klasifikasi ke saya. Jadi ternyata selama ini si konsultannya kebanyakan ngomongnya pilar. Nih saya kasih lihat yang namanya pilar lah biar kerasa. Pilar AI misalnya. Oke. Nah, kecerdasan buatan. Biar pakai bahasa Indonesia sekalian. Kata image-nya. Nah, bentuknya kayak bentar, nggak kelihatan di sini pilarnya. Ini nggak kelihatan. Kalau mau lihat ininya deh. Strategi nasional kecerdasan artifisial. Wah, ini keren banget nih. Oke, ini bisa diambil. Strategi nasional kecerdasan artifisial bisa diambil. Ini bisa diambil, ini ada websitenya ai-innovation.id. Ini bisa diambil nih, strategi nasional. Ini ini saya kasih lihat makhluknya beneran nih ya. Jadi bangsa Indonesia, ini saya kenal orang-orangnya sih sebenarnya. Jadi ini orang-orang pintar yang bikin, profesor segala macam yang bikin. Oke. Strategi nasional kecerdasan artifisial Indonesia dari tahun 2020 sampai 2000 berapa tadi? Coba biar seru. 2045 gitu ya, keren kan? Ya, coba kita lihat sekarang isinya. Oke. Saya skip lah. Ini yang bikinnya. Saya sebagian besar saya kenal nih sebenarnya. Nah, ini kelihatan visi misi sebagainya. Sekarang kita lihat. Nih bentuknya, perhatiin kata-kata sama gambar-gambarnya ya. Udah kayak gini banget. Ini harus bikin gini, ini gini gitu ya. Bentuknya kayak gini banget tuh. Beda banget sama kuliah saya, ntar lihat, perhatiin beda sekali. Ya oke lah buat ini ya. Tapi bentuknya, nah ini pilarnya nih, mulai kelihatan nih. Jadi bentuknya kayak gini dan ini yang dikasih ke orang Dirjen Anggaran segala macam. Ya nggak bisa dia melakukan forecasting gitu ya, bonyok lah dengan cara kayak gini mah tewas lu, nggak bisa nih kayak gini bentuk-bentuknya. Legal protection nasional global, mabok lu diginiin mah. Nih, mateng nggak lu digituin. Itu buat tadi itu untuk hukum segala macam ya, udah kayak gini lah bentuknya dah. Mampus nggak lu? Ini ya. Udah mabok dah kalau baca kayak gini mah. Saya sering baca gini pengen muntah sih sebenarnya.
Ini masih mending ada tabel, tapi tabelnya juga ya begitu deh. Oke, kayak gitu banget. Kebayang ya? Deh. Nah, dan ini konsultan-konsultan itu rata-rata yang diterangin kayak ginian, bukan kayak Ono, beda banget. Ono ngajarnya lain sekali. Nah, itu yang menyebabkan mereka akhirnya stuck, nggak bisa. Terus saya terangin. Jadi yang saya terangin ke BPK, BPKP, Dirjen Anggaran segala macam itu adalah yang akan saya ajarin hari ini, persis semester ini ya. Jadi Anda bisa ngelihat kemungkinan materi yang ada di web sama yang saya terangkan akan agak beda-beda. Karena web itu dibikinnya mungkin sekitar 5 tahun yang lalu. Sementara saya neranginnya udah ngelewatin banyak suka duka ngomong sama orang tadi ya, Dirjen Anggaran dan sebagainya. Jadi beda cara neranginnya udah lain sekali dengan yang ada dengan ada yang di situ ya. Jadi dengan materi ujian akan beda sih sebenarnya. Dah, ini kebayang ya prosesnya. Nah, kalau di startup di online di perusahaan-perusahaan itu, kalau ini kan ada program pemerintah, ini balikan dari presiden, menteri, itu kan program pemerintah ke masyarakat. Jadi kalau di startup, mereka sering nyebutnya customer journey, terus ada apa ya, personalization kalau pakai bahasa Inggris lah biasanya. Ada customer journey, ada apa lagi ya, macam-macam lah istilah-istilahnya. Tapi istilahnya sebenarnya cuma ini doang sih, gitu ya. Oke. Nah, ini mudah-mudahan kebayang makhluknya kayak gini. Ya, ini siapa lagi nelpon malam-malam? Bini gue nih, Allah ilaha illallah. Si emak satu ini. Orang lagi ngajar. Halo, ngajar. Jam 9 malam. Oke. Iya, jam 5 mulai. Jam 5 sampai jam 9. Oke. Nah, udah gitu kan. Ibu-ibu mah nggak tahu jadwal suaminya gimana. Oke, ini udah beres ya. Ini udah kebayang ya. Nah, satu lagi yang mungkin yang perlu kita sadari adalah ini. Transformasi digital. Ini tidak terlalu berhubungan sama kuliah, big data dan sebagainya. Tapi dengan adanya big data, karena adanya ini tadi, ada proses ini, sebetulnya kita bisa melakukan transformasi digital dari birokrasi. Oke. Kan ini ada program pemerintah nih di sini. Program pemerintah nih dari presiden ke rakyat. Dengan data yang dia punya, dengan data yang ada di pemerintah, harusnya pemerintah bisa melakukan transformasi birokrasinya supaya cocok dengan kebutuhan masyarakat, kira-kira kayak gitu. Oke. Karena semuanya jadi elektronik nih. Nah, supaya gampang cara berpikir transformasi digital, jadi kata kuncinya adalah transformasi digital, agility itu kelincahan ya, supaya si pemerintah jadi lebih lincah. Cuman ini akan sangat apa ya, bukan kadang-kadang, seringkali akan bertentangan dengan aturan kebijakan yang ada, kira-kira kayak gitu. Karena setelah dicek secara data science, oke, ternyata programnya kayak gini harusnya supaya cocok sama masyarakat. Dengan program ini sebaiknya kita melakukannya caranya seperti ini. Nah, cuman ini seringkali bertentangan sama peraturan yang ada. Supaya kebayang apa yang saya maksud ini, kita akan lihat transformasi digitalnya di dunia pendidikan. Karena kita semua lagi kuliah kan, jadi gampang banget jadi ngebayang ini gampang. Dan jangan khawatir, saya banyak berbenturan, saya banyak tabrakan di sini dengan Diknas dan teman-temannya, kira-kira kayak gitu. Oke. Ini ada hal yang ditransformasi, dan di sini ada konvensional, digitalisasi, sama transformasi digital. Oke. Ini memang nggak masuk kuliah, sebenarnya nggak masuk kuliah, tapi ini jadi penting banget. Soalnya ini efek dari kuliah ini tuh ini sebenarnya, transformasi digital itu. Dan ini kalau kita kerja di swasta, di startup, di platform, ini gampang dikerjain. Karena platform memang harus berubah cepat supaya dia bisa adaptasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Yang masalah,
Kalau ini dilakukan di pemerintah, pemerintah susah di sini. Jadi sebetulnya seringkali kata transformasi digital yang ada di pemerintah sebetulnya bukan transformasi digital yang benar, yang ada adalah digitalisasi. Dia bukan transformasi digital, gitu ya, digitalisasi. Nah ini kita lihat di dunia konvensional digitalisasi itu apa dan transformasi digital itu apa. Nah, contoh di dunia konvensional semua dilakukan secara manual. Terus mereka rata-rata diikat dengan ruang dan waktu. Ruang maksudnya tempatnya di mana, waktunya kapan, segala macam. Digitalisasi biasanya informasinya yang dibuat digital, tapi tetap terikat ruang dan waktu. Nah, kalau transformasi digital sebetulnya informasinya digital dan biasanya tidak terikat ruang dan waktu. Contoh, kalau digitalisasi ya, kita kerja bisa dari rumah, tapi jam sama waktunya tetap normal kerja. Itu masih digitalisasi. Kalau transformasi digital, kita bisa kerja dari rumah, mau kapan aja, di mana aja, bebas, merdeka, gitu ya. Terus kalau di konvensional, absensi penting. Kalau di transformasi, di digitalisasi, tetap ada absensi. Misalnya pakai Zoom. Perhatiin aja dosen-dosen kadang-kadang ada absen kan. Kampus juga minta absen sih sebenarnya. Cuman saya nggak ngerjain. Buat saya udah nggak penting absen. Lu mau datang kek, lu mau keluar kek, emang gue pikirin. Yang penting bukan Anda absen sebetulnya. Yang penting kan Anda dapetin ilmu. Yang penting lebih penting ilmunya daripada absensi. Absen tapi tidur juga percuma aja. Absen cuman handphonenya aja yang absen kan percuma aja. Yang lebih penting adalah dapetin ilmunya. Makanya buat saya yang lebih penting Anda mengerjakan kuis UTS UAS daripada absen yang ini. Karena ujungnya itu atau bikin buku gitu ya. Nah, jadi di transformasi digital absen jadi tidak penting. Ini konflik nih dengan pemerintah, itu konflik banget. Soalnya pemerintah masih banyak absen banget. Oke. Siswa hanya jadi kalau kita ngasih kuliah yang boleh dengerin ilmunya hanya siswa sekolah tadi atau mahasiswa kampus ITTS doang yang boleh dengerin kuliahnya. Kalau digitalisasi juga sama, yang boleh dengerin kuliahnya hanya mahasiswa ITTS doang. Kalau saya, semua orang boleh akses ilmu tadi, terbuka. Makanya ada open course ITTS ACD, gitu. Karena itu udah berubah cara berpikirnya sih sebenarnya. Oke. Perhatiin aja kampus lain, siapa sih yang berani ngebuka abis gitu kuliahnya. Di kampus ITTS aja yang berani, dosen yang berani ngebuka kuliahnya habis-habisan cuma Nono doang kan, yang lain masih belum berani nih. Jadi ini mulai ngerubah cara berpikir. Terus proses belajar. Proses belajar biasanya runtut. Jadi berurutan, ada urutannya. Oke, digitalisasi juga sama aja. Kalau transformasi digital bisa paralel karena orang bisa lihat rekaman. Jadi ini direkam, rekamannya orang bisa lihat lah. Terus kenapa harus ngurut? Kalau jadi sebelum buka modul 10 harus ngerjain dulu modul 9. Sebelum 9 dikerjain harus ngerjain 8 dan seterusnya. Kalau saya nggak peduli. Anda bisa ngerjain kuis UTS UAS dari sekarang sampai akhir semester. Silahkan. Itu udah paralel tuh namanya. Terus sebetulnya kuliah ini kan udah diulang berapa kali. Dan saya ada rekamannya. Anda bisa lihat rekamannya di YouTube sih sebenarnya. Jadi nggak usah lihat kuliah saya juga nggak masalah sih sebenarnya. Karena ada rekamannya di YouTube. Cuman saya juga berkembang. Orangnya kan berkembang. Tiap tahun kuliah saya bisa beda. Jangan khawatir. Bisa nggak sama tahun lalu. Karena kayak ini aja, tahun ini aja saya 3 minggu saya ngajar BPKP. Jadi beda dong waktu sebelum ngajar BPKP dengan sesudah ngajar BPKP. BPKP kan lembaga tinggi negara untuk urusan auditor ya, ngaudit program pemerintah dan sebagainya. Dan yang saya ajar adalah pimpinan BPKP-nya langsung. Jadi kebayang caranya beda banget sekarang. Karena saya udah ngelihat, oke, kita punya masalah di Republik ini. Jadi cara saya ngomong juga jadi lain akhirnya, gitu. Jadi sebetulnya kalau nggak ngelihat nggak apa-apa sih sebenarnya, tapi kalau ngelihat dapetin keuntungan yang lain gitu. Ini kebayang ya proses belajarnya sendiri kayak gitu. Ujian kalau secara konvensional ditentukan ruang dan waktunya. Sama di online seringkali ditentukan waktunya kapan.
Kalau saya perhatiin, boleh kapan aja, di mana saja, boleh berkali-kali, nggak peduli. Jadi ini beda banget. Dan ini Diknas pusing. Ini Diknas pusing nih. Karena di aturan Diknas ini nggak ada cerita kuliah boleh loncat-loncat modul, ujian boleh berkali-kali, kapan aja, di mana aja, boleh berkali-kali. Nggak ada itu di Diknas. Bingung. Jadi asesornya bingung sih sebenarnya. Oke. Nah, yang seru lagi, remedial. Di konvensional ada remedial, di digitalisasi ada remedial. Saya, kalau diperhatiin, saya ujungnya mahasiswa cuma punya 2 nilai sebetulnya. Lulus atau nggak lulus. Udah. Itu yang remedialnya hilang. Nggak ada. Jadi nggak lulus terjadinya karena apa? Karena mahasiswanya nggak ngerjain ujian. Dah, titik. Habis. Dan ada yang nggak ngerjain ujian tuh. Si Gary itu nggak ngerjain ujian tuh, parah tuh anak. Ada berapa anak yang ngerjain, parah banget. Udah ditegur berkali-kali kagak ngerjain. Ya udah, nggak lulus. Habis gimana? Nggak ada nilainya. Pusing kan kalau nggak ada nilainya. Nah, ini cuman remedial hilang. Jadi sebagian besar mahasiswa saya ya, sebagian besar nilainya antara 80-90 ke atas sih. Sebagian besar. 90% kali ya. Sebagian lagi ada yang nggak lulus. Cuman nggak lulusnya bukan karena apa-apa, karena nggak ngerjain ujian, nilainya nggak ada gitu. Dan yang lain lagi, mahasiswa umumnya di zaman dulu kala, mahasiswa adalah konsumen pengetahuan. Di dalam dunia digitalisasi juga sama aja. Kebanyakan konsumen pengetahuan. Kalau saya lebih cenderung ngarahin mahasiswa jadi produsen pengetahuan. Jadi yang satu konsumen, satu produsen. Beda banget nih antara konsumen dan produsen. Contoh, paling gampang lihatnya gini dah. Ini kita masuk ke kuliah benernya ya. Ini kuliahnya. Oke, kita bisa lihat proses konsumen. Kita lihat di informasi ini. Oke. Ini ya. Silakan dibaca pelan-pelan. Untuk dapat nilai A, pengajar akan lebih suka kalau Anda menulis buku untuk A daripada mengerjakan ujian. Eksplisit ditulis di sini. Jadi sebaiknya Anda ngerjain buku daripada ujian. Sebenarnya saya lebih suka buku sih. Cuman untuk sampai level buku ini ternyata nggak gampang. Nggak semua anak sanggup ke level buku. Kalau nggak sanggup level buku, silahkan ujian, nggak masalah. Nah, buku ini apa? Buku adalah produsen pengetahuan. Kalau ujian ini konsumen pengetahuan. Jadi kita cuma mengkonsumsi pengetahuan, udah gitu dites. Tadi yang dimakan bagus nggak? Ngerti nggak? Nah, ini dites pakai ujian. Kalau Anda produsen, buku keluarnya. Bedanya apa? Kalau kita lihat di dunia nyata ya, konsumen dan produsen bedanya dari sisi aliran duit. Kalau konsumen di mana-mana keluar duit. Kalau buku dapat duit. Buku ini dapat duitnya berapa? Saya kasih tahu, buka rahasia dulu ya. Dapat duitnya satu buku itu royaltinya. Jadi satu buku biasanya dicetak sekitar 3.000 eksemplar. Kita hitungan dengan kalkulator lah. Saya buka kalkulator nih. Biar kebayang hitungan duitnya. Kalkulator. Nih ya. Nih, buku akan dicetak 3.000 eksemplar. Rata-rata. Anggaplah nggak semuanya laku. Anggaplah lakunya cuma 2.000 misalnya. Harga buku misalnya 50.000. Oke. Kita sebagai penulis akan dapat sekitar 5% dari harga itu. Jadi dikali 5%. Sama dengan. Jadi Anda akan dapat uang sekitar 5 juta rupiah. Kalau 2.000 eksemplar itu laku. 5 juta rupiah. Dapat duit. Nah, sekarang kalau Anda konsumen, misal, ini satu semester, misal kita bayar 400 atau 500.000 satu semester ya, biar gampang hitungnya. 5, ini bisa ini nggak sih? Oke, 500.000 kali 6 bulan. Lu keluar duit 3 juta, ini 0,3-nya kurang nih. Jadi Anda bayar SPP misalnya 3 juta. Padahal kalau Anda nulis, dapat duit lebih daripada 3 juta tadi. Itu bedanya konsumen sama produsen. Jadi konsumen Anda keluar duit 3 juta rupiah satu semester. Sementara kalau Anda produsen, Anda dapat duit 5 juta perak. Ini duit beneran loh dikasih. Dapat dari penerbit. Gitu ya, karena bukunya laku. Nah, di sini, nih ya, kalimatnya silakan dibaca ya. Saya bimbing. Buku itu saya akan bimbing langsung.
dan bisa komunikasi lewat Twitter, lewat email dan sebagainya. Bukunya akan diedit barengan lewat Google Doc, minimal 200 halaman, ukurannya bukan A4, B4, lebih kecil sebetulnya. Ukurannya B4 ya, bukan B5 atau B4 ya. Pokoknya ukurannya lebih kecil daripada A4 sih. Kalau A4 soalnya nanti sama Andi Offset biasanya suka di layout ulang. Dia jadi 300 halaman sih. Jadi sarannya B4 atau B5 lupa. Jadi ini bukunya kira-kira gitu. Beres ya? Jadi sarannya bikin buku sih. Dapat duit lebih gede daripada uang SPP yang harus dikeluarin. Gitu. Ini udah dikasih kebaikan nih. Aduh, cuman ternyata susah ya. Buat nulis buku tuh susah. Harus belajar sih. Oke, kita balik lagi ke urusan ini. Ini beres. Ini sampai sini beres ya. Sampai sini ada pertanyaan kagak? Kalau nggak ada pertanyaan kita lanjut nih. Aman? Aman ya? Ini silakan dibaca-baca, download dibaca-baca. Tapi poinnya kira-kira kayak gitu sih. Cuma nanti di bawah sini ada masalah infrastruktur, ini ada cerita lain lah. Oke. Nah, sekarang di paper saya yang lain, nah yang terutama yang ini sih. Mana sih tadi? Nah ini. Ini ada mitos birokrasi di ini kebetulan yang minta waktu itu ini ya. World Economic Forum sih sebenarnya. World Economic Forum saya kebetulan masuk ke satgasnya untuk AI di World Economic Forum, kantor pusatnya di Swiss ya, di Jenewa. Bukan di Jenewa, pokoknya di Swiss lah. Saya masuk satgas itu, udah gitu akhirnya saya bikin tulisan ini buat mereka sih. Kebanyakan dari mereka kan orang-orang ini ya, orang-orang apa ya, orang-orang barat, orang bule, bukan orang negara berkembang. Nah, karena saya ada di Indonesia, negara berkembang, ternyata cara berpikirnya birokrat negara berkembang beda sama birokrat di bule, beda sih berpikirnya. Ini bisa di-download atau saya download aja ya. Nih, oke. Nih ya, intinya gini. Ini cerita dikit lah. Ini bisa di-download sih, jadi Anda bisa lihat. Cuma kira-kira cara berpikirnya gini, kalau kita ngomong sama birokrat, pimpinan-pimpinan di Indonesia, mereka akan berpikir AI itu jenius. AI itu big data segala macam itu keren banget, bisa mikir sendiri, tidak perlu di training, komputer akan menggantikan manusia lah, kira-kira kayak gitu. Itu ya. Cuman kalau kita udah masuk ke dunia AI, kejadiannya nggak seperti itu kan. Komputer itu blow on. Komputer harus kasih training data. Datanya harus formatnya harus benar supaya hasil trainingnya bagus segala macam. Nah, pola pikir ini beda banget sih sebenarnya. Konsekuensi dari si birokrat itu berpikir bahwa AI jenius segala macam, mereka cuma mikirnya gini. Ya udah kita beli software yang machine learning AI yang keren aja, masalah selesai. Kejadiannya di Dirjen Anggaran Departemen Keuangan. Sri Mulyani ngamuk sama anak buahnya. Gua udah beliin software bisnis intelijen harganya miliar-miliar, kenapa lu gak pada bisa pakai? Nah, gitu. Pas ketemu Ono, diterangin sama Ono caranya gimana. Oh gitu ya lah. Ya harus di training lah. Jadi bule-bule juga kurang ajar kadang-kadang. Dia ngasih software harganya miliar. Tapi orang nggak tahu bahwa untuk software itu bisa beroperasi dengan baik, bisa melakukan forecasting dengan baik, harus dikasih data training yang bagus sih sebenarnya. Beres ya? Jadi ini kelihatan. Jadi ini konsekuensinya kira-kira gini kalau disederhanakan. Pimpinan rata-rata berpikir secara teknologi aja, gue beli, masalah selesai. Padahal ada 3 komponen. Ini siapa nih tadi? Ibnu. Diminta beres seminggu. Ini bener ya, ini nasib ada kita lah sebagai orang teknik. Jadi sebel sih kadang-kadang ngelihat bos-bos kayak gitu. Saya pada posisi ini gue udah sebel banget ngelihat bos gue, ngelihat pimpinan-pimpinan kayak gitu. Dan ini kadang-kadang tuh levelnya menteri, dirjen, jenderal, alah udah ampun dah. Jadi mereka berpikirnya, mereka bisa ngontrol anggaran, karena mereka pimpinan, mereka bisa ngontrol anggaran, mereka bisa alokasi anggaran. Berpikirnya cukup beli teknologi, masalah selesai. Padahal kuncinya bukan di situ, kuncinya ada di manusia. Dan mereka tidak invest di manusianya.
Oke, beres ya. Dan ini waktu saya masuk ke desain anggaran segala macam, saya invest di manusia. Baru mereka sadar, walah, orangnya harus pintar dulu. Jadi tugas kuliah ini adalah membuat Anda pintar, kira-kira kayak gitu. Oke. Saya punya waktu sekitar 30 menitan ya dari sini. Saya mulai akan masuk ke filosofi dari AI itu sendiri. Nanti minggu-minggu depan kita akan mulai masuk mungkin antara teknik sama filosofi ya. Oke. Sekarang filosofi AI sendiri. Oke. Perlu dikasih. Ini saya ini AI-nya mesinnya nggak saya kalau mau nyoba supaya nggak terlalu bablas ini. Kalau mau nyoba nanti saya akan tadi kalau dilihat di kuliahnya ya, kita lihat di kuliahnya. So, ini saya tutup dulu bentar. Kelihatan di sini ada Orange yang dipakai, ada software yang dipakai ya. Orange. Kemudian di sini ada R, ada Python, ada terus TensorFlow, keras, ada 5. Cuman keras TensorFlow Python itu berhubungan, jadi Python ada di bawahnya, di atasnya kayak framework kalau di orang-orang PHP sih kayak framework ya. Bisa pakai TensorFlow, terus kalau mau lebih gampang lagi keras. Keras itu pakai TensorFlow. Jadi TensorFlow pakai Python, keras pakai TensorFlow. Kira-kira kayak gitu. Ini berurutan. Tapi kalau R sama Orange itu beda banget. Tapi Orange itu belakangnya Python juga sama. Jadi paling bawahnya Python, bisa lari ke Orange. Nah, saran saya untuk pelajaran kita hari ini, karena saya nggak terlalu mau fokusin ke urusan codingan yang ini, tapi nanti kalau ada waktu di akhir-akhir kuliah saya mulai masuk ke Google Colab pakai Python ya. Cuman untuk sampai sini Anda hanya akan bisa ngerti kalau Orange-nya ngerti sih sebenarnya. Jadi Orange itu betul-betul ngasih cara berpikir. Nah, Orange-nya itu bisa diambil di sini. Bukan Orange yang ini, salah. Orange Data Mining. Oke. Nih. Sorry. Balik. Nih. Alah, salah. Nih. Nah. Ada web namanya orangedatamining.com, ada download, ini bisa kita ambil. Oke, ada buat Windows, ada buat Mac OS, ada buat Linux. Saya pakainya Linux. Lebih susah instalasinya daripada yang Windows sama Mac OS. Jadi saya instalasinya kayak gini lah kira-kira. Horor caranya. Pakai pip. Pakai pip install Orange 3. Jadi kira-kira kayak gini, horor caranya. Oke. Cuman bentuk programmingnya supaya kebayang. Kalau di kampus-kampus lain mereka sering diajarinya pakai RapidMiner sih. Cuman RapidMiner ini nggak free sebetulnya. Bentuk programmingnya kira-kira mirip-mirip Orange. Cuman kemarin waktu saya mulai ngasih lihat Orange, dosen-dosen yang pakai RapidMiner mulai bilangnya, wih, Orange lebih dahsyat daripada RapidMiner ternyata gitu. Jadi Orange lebih bagus daripada RapidMiner sih. Ada banyak tool-tool yang lebih bagus daripada RapidMiner sebetulnya. Oke. Cuman Orange free. Kalau RapidMiner bayar. Kalau untuk pendidikan memang dia kasih free, cuman dikurangin fiturnya ya. Jadi saran saya udah belajar pakai Orange aja dah. Nanti dari Orange larinya kalau kita butuh analisa yang gede-gede, kita bisa mulai lari ke Python, ke keras, TensorFlow segala macam. Nah, Orange sendiri programmingnya kayak gini. Orange Data Mining. Supaya kebayang aja ya. Nih programmingnya kayak gini nih, bentuk programmingnya, bahasanya kayak gini nih, kayak apa sih namanya? Gambar kayak gitu programmingnya. Jadi gampang banget. Gitu ya. Jadi saya nggak akan terlalu maksa supaya coding pakai Python segala macam. Kalau nggak ngerti filosofinya percuma. Akhirnya nggak bisa. Jadi yang penting ngerti filosofinya. Ini kayak si Fatah nih lagi nyoba analisa data cyber security yang ada di Tangsel misalnya. Dia udah ikut lulus bangkit. Itu bidang yang diambilnya data science. Cuman buat nganalisa nggak dapet. Kalau saya perhatiin ini saya kan suka merhatiin gitu ya. Ini kayaknya masalah besar waktu ngajarin orangnya itu ngajarinnya Python-nya aja, tapi nggak ngasih tahu filosofi di balik itu. Kalau kita ngelihat data, cara analisanya kayak gimana, itu jadi mabok dia. Jadi ternyata nggak bagus-bagus amat Google. Jadi cara ngajar materi yang dari Google itu dia nggak ngasih tahu filosofi.
Saya akan banyak filosofi, akan ke Orange supaya gampang implementasi filosofi tadi. Oke, sekarang saya akan masuk ke filosofi ya. Udah kebayang ya, jadi nanti programmingnya kayak gini yang kita pakai. Saya akan masuk filosofi. Eh, Filosofinya gampang banget sih. Ini saya sambil beresin, lagi download perpustakaan sih sebenarnya. Download buku. Oh, bukunya juga ada di sini sih. Ntar, buku-bukunya saya masuk ke server saya lah. 9. Ini servernya di rumah, jadi lu nggak akan bisa akses. Cuman di perpustakaan ada, buku-bukunya ini ada. Cuman kalau mau pengen ngopi juga silahkan kirim harddisk ke saya, nanti saya kasih. Saya kopiin. Ganti ongkos kirim aja, balik, udah gitu aja. Var data, eh, ini perpustakaan saya masuk ke artificial intelligence misalnya. Ini bukunya nih, kayak gini buku-bukunya. Bukunya banyak banget. Ini yang AI. Kalau saya masuk ke data science, ada juga. Ini buku-buku data science. Kalau saya mau masuk machine learning juga ada. Artificial intelligence, machine learning. Ini buku-buku machine learning. Saya akan masuk ke deep learning. Ini buku-buku deep learning. Jadi bukunya banyak banget. Silahkan kirim harddisk. Saya kopiin, silahkan dibaca. Masalah paling besar di ITTS maupun di Republik ini adalah sebagian besar orang nggak bisa nyerap ilmu ini karena males baca bahasa Inggris. Itu aja sih. Itu GG di perpustakaan udah komplain ke saya, Pak. Anak-anak pada komplain, Pak. Emang kenapa komplainnya? Bukunya bahasa Inggris. Ya sudah. Tinggal lu mau maju apa kagak. Ini kalau buku bahasa Inggris itu nggak susah sih sebenarnya. Jangan pernah, kalau baca buku bahasa Inggris ya, jangan pernah berusaha ngerti semua kata-kata yang ada di buku itu. Cukup eh, pas baca cepet aja, terus mengira-ngira aja. Kira-kira ini ngomong soal apa sih? Gitu aja. Udah, nggak usah ngeliat kata-katanya. Nggak penting. Lihat kata-kata tuh nggak penting. Cuma yang penting ngira-ngira aja. Kira-kira ngomong apa aja? Ini tekniknya kira-kira apa sih? Gitu aja udah. Saya juga caranya gitu. Dari ngira-ngira itu nanti bisa ngerti. Kira-kira ini artinya inilah paling maksudnya. Kalau udah sering kayak gitu caranya. Jadi memang nggak pernah baca eh, A itu apa, B itu apa, arti ya, kata A, kata B, kata C. Nggak perlu baca kayak gitu. Dah, beres ya. Nah, sekarang saya akan ngasih lihat ininya, cara berpikirnya. Kalau nanti masuk ke dunia ini, sebetulnya ada berpikirnya kayak gini nih. Nanti kita lihat bahwa persamaan yang dipakai semua sebagian besar lah akan memecahkan persamaan kayak gini. AX plus B sama dengan Y. Kalau udah sering lihat video-video saya pasti saya neranginnya kayak gini sih. AX plus B sama dengan Y. So, silakan, ini ada 16 orang ya. Silakan tulis di chat. Ini persamaan apakah ini? AX plus B sama dengan Y, persamaan apakah itu? Silakan tulis di chat. Persamaan apakah ini? AX plus B sama dengan Y. Gak ada yang tahu? Serius lu? Gak ada yang tahu? Buset. Gak ada yang tahu? Serius? Gak tahu? Ini pelajaran anak SMA lu nih, hati-hati. Jadi ini gua kasih tau aja ya. Bisa lihat rekaman saya. Ini kemarin saya ngasih penjelasan ke anak-anak SMA yang mau bertanding. Baru kemarin, 2 hari yang lalu lah. Nih, bisa lihat di YouTube sih. YouTube. Koordinat salah. Nih, kenapa abang sayang geblek. YouTube. Ono Center. Nih bisa lihat di sini. Nih, ini ada penjelasan. BSN adalah Badan Standar Nasional, KSN adalah kompetisi standar nasional. Pesertanya adalah anak-anak ini ya, anak-anak SMA. Oke, dan saya nerangin persis kayak gini nih. Mereka bisa jawab. Jadi bukan persamaan koordinat, jangan khawatir. Ini adalah namanya persamaan linier, saudara-saudara. Persamaan ini persamaannya anak SMA, dan ini yang dipakai untuk AI, machine learning, deep learning segala macam. Persamaan juga kayak gini doang.
Cuma nanti X-nya jadi bisa berupa gambar, Y-nya bisa kata-kata, bukan angka sih. Kalau di algoritma yang kita pakai nanti X sama Y-nya bisa kata-kata angka dan bukan bukan kata-kata. Sekarang misalnya saya kasih data. Kalau X1 Y-nya 7. X2 Y-nya 8. X3 Y-nya 9. Oke, sekarang saya akan nanya ke Anda. Kira-kira kalau X-nya 4, Y-nya berapa? Silahkan tulis di chat. Kalau X-nya 4, Y-nya berapa? Tulis di chat. Nggak keluar? X4, Y-nya nggak kebayang? Nggak kebayang, buset. Y-nya 10. Gampang ya? Kan kita ngurut 1, 2, 3, 4 ya 7, 8, 9, 10. Gampang banget. Nah, setelah kita tahu X. Jadi ini namanya training data. Kalau di dunia AI namanya training data. Oke. Nah, setelah kita tahu X sama Y-nya, kita masukin. Kita nanya, A-nya berapa? B-nya berapa? Nah, ini kalau saya nanya di chat juga kayaknya nggak pada bisa jawab nih. Sebenarnya gampang banget sih ngitungnya. Saya ngitung ya. Ini cara ini di SMA, ini SMA kelas 1 atau kelas 2 nih biasanya pelajaran yang ini ya. Jadi cara ngitungnya gampang banget. Jadi saya masukin aja nih, misalnya yang ini nih. Yang ini kita masukin ya. Jadi kita bisa lihat dari jadi A plus B sama dengan 7. Gitu kan? Kalau X-nya 1, Y-nya 7. Jadi A plus B sama dengan 7. Terus saya masukin lagi nih yang bawahnya. Yang bawahnya saya taruh di atas tapi ya. 2A plus B sama dengan 8. Ikutin yang ini ya. Gampang kan? Oke. Dari dua persamaan ini saya kurangin. Persamaan atas dikurangin bawah nih. Ini kalau saya tarik garis, saya kasih dikurangin. Minus. 2A plus B sama 8 sama A plus B sama 8. Kalau dikurangin, atas kurangin bawah, akan dapat jawaban kayak gini. A B kurangan B 0 ya. 2A kurangin A jadi A, B kurangan B sama dengan 0, ini sama dengan 1. Dapat A-nya 1. Setelah A dapat 1, kita masukin. A kan dapat 1 nih, masukin ke sini dong, A1. Jadi kita dapat. Jadi 1 plus B sama dengan 7. Maka B sama dengan 6. Dapat A sama dengan 1, B sama dengan 6. Oke. Ini namanya, di atas ini namanya training data. Kalau di dunia AI namanya training data. Ini di dunia AI namanya model nih. Kita punya model A1, B6. Setelah kita punya model, kita bisa melakukan forecasting. Tadi kan tujuannya buat forecasting klasifikasi. Forecastingnya jadi gampang banget sih. Misal, coba lu pada bisa jawab kagak sih? Kalau saya masuk X-nya 10, Y-nya berapa? Silahkan ditulis. X10, Y-nya pira? Masukin di persamaan A, X plus B sama dengan Y. X10, Y-nya berapa? Gampang sih. 16. Oke. Bener. Jadi kalau X-nya dimasukin, ini 10 dimasukin ke sini, ke atas, ini 10. Kan 1 kali 10 tambahin 6, jadi 16. Betul. Ini namanya, jadi saya kasih ini, saya tulis ya di sini. Ini namanya training data. Setelah kita punya training data, kita punya model. Setelah kita punya model, kita bisa forecasting atau prediksi atau dukun. Itu sesederhana itu sih sebenarnya. Gitu ya. Contoh, ini saya kasih contoh perdukunan. Contoh perdukunan. Mudah-mudahan bisa kebayang. Ini kelihatan saya pakai Google Map nih. Emang cara paling gampang neranginnya pakai Google Map sih sebenarnya. Ternyata paling gampang yang ini cara neranginnya. Google Map. Google Map deh. Oke. Kita bisa lihat kondisi traffic Jakarta. Oke. Ini saya kecilin chatnya. Saya pindah ke sini. Saya zoom out. Ini traffic Jakarta nih. Oke. Apa dikecilin lagi. Nah. Kita bisa lihat kondisi Jakarta traffic kayak gini ya. Pertanyaannya,
silakan terus di chat. Kalau jalannya warna hijau, kira-kira lancar apa macet? Silakan terus di chat. Lancar atau macet kalau jalannya warnanya hijau? Pasti tahu lu. Lancar, oke. Tahu ya? Itu namanya klasifikasi. Jadi ini dia klasifikasi. Oke, ini rata-rata mobilnya lancar di situ, hijau. Kalau warnanya hitam, lancar apa hijau? Lancar apa hijau? Lancar apa macet? Kalau warna hitam, lancar apa macet? Udah tahu pasti sih. Macet banget, ya bener. Kalau warna hitam macet banget, kalau warna merah macet. Jadi ada macet banget, ada macet, ada agak macet. Yang kuning itu agak macet. Kalau hijau lancar gitu ya. Jadi kuning agak macet, ada macet banget. Kira-kira kayak ada 4 nih dia. Nah, kita ngerti itu namanya klasifikasi. Pertanyaannya, bagaimana Google tahu bahwa jalannya lancar? Dapat informasi dari mana? Training datanya dari mana dia? Silahkan ditulis di chat. Google Map dapat training data dari mana? Kok dia tahu jalannya macet hari ini? Dari user. Emang user ngasih taunya caranya gimana? User ngasih tahu Google. Nah, ini yang benar. Ini siapa? Ibnu ya? Ibnu, HP Androidnya lapor. Jadi asal kita sadar bahwa HP kita jadi mata-mata. Jadi ingat tadi yang tadi ya? Mana sih tadi? Mana yang gua... Mana tadi ini dia? Koordinat lokasi. Yang bener Ibnu tuh HP Android. Jadi kalau kita lihat di sini, balik lagi sini. Ini ada proses mata-mata di sini. Oke. Yang memata-matai adalah handphone lapor ke Google. Google punya big data, kemudian dari program machine learning yang dia punya, dia bisa kategori ini macet segala macam. Jadi masyarakat yang pakai handphone Android kagak sadar bahwa handphonenya lapor ke Google, dan ini yang bikin klasifikasi tadi. Beres ya. Jadi prosesnya kayak gini. Nah, nanti buat customer journey segala macam itu kita bisa lihat nih. Customer journey-nya kayak gitu. Bentar. Dari sini kita, ini cuman klasifikasi nih keluar di sini ya. Beres ya, udah kebayang nih klasifikasi, prosesnya kayak gitu doang sih sebenarnya. Nah, sekarang saya kasih lihat gimana caranya si Google ngumpulin data tadi. Ini saya balikin. Di sini ada menu yang minus. Saya klik ini. Di sini ada your timeline. Oke, saya masuk lagi ke your timeline-nya. Ini adalah catatan Google dari HP-nya Ono. Kurang ajar nggak nih? Jadi dia bisa nyatet kita udah kemana aja sih. Jadi kelihatan saya kemana aja kelihatan. Jadi ini kelihatan ke Jeddah, ke Mekah, ke Madinah. Jadi Jeddah ada di sini nih kira-kira ya. Jeddah ada di sini, Mekah, Madinah. Ini ada di Dubai atau di UAE, di sini di Oman, ini Sri Lanka, di sini ada di nyebar kemana-mana. Kalau kita lihat ke Indonesia, nih ada perjalanan ke sini. Ini saya naik mobil, nyupir sendiri ke Padang dari Jakarta. Ini akhir tahun kemarin. Insya Allah nanti kalau Lebaran Haji jalan lagi naik mobil ke sana. Tapi kelihatan semuanya. Oke. Dan Google mencatat dari tahun 2009 sampai 2024. Silakan Anda lihat masing-masing kemana aja dicatat sama Google. Mudah-mudahan tidak marah, mudah-mudahan ikhlas ya bahwa kita dimata-matai oleh Google. Dari tahun 2009 sampai 2024. Kalau mau per hari kita bisa klik yang ini nih harian. Misalnya saya ambil yang ini nih, kelihatannya seru nih. Tanggal 4 Februari. Saya klik 4 Februari. Bisa lihat saya kemana aja kelihatan nih. Wih. Oke, ada Pak Kumis Soto Betawi Food Court. Ke Plaza Jam Sostek, ke Le Meridian lah, kemana. Wih, horor kelihatan semua ini, kemananya kelihatan ya. Seram ya. Kelihatan semua, jangan khawatir. Kita lihat lagi yang tanggal 5-nya kemana aja kelihatan, tanggal mananya kelihatan semua. Ini horor dah udah. Bayangin Google melihat, ini saya ke Tangsel nih, oke, ke kampus misalnya, kelihatan lah. Ini hari apa sih? Ini pasti hari Kamis atau hari apa nih? Tuesday, Kamis kan? Kamis kan?
Kelihatan. Kemana aja kelihatan, jangan khawatir, parah dah. Dengan cara ini, karena dia ngumpulin semua data history tadi, dia bisa melakukan forecasting. Yang tadi kita lihat kan prediksi ya, klasifikasi doang. Sekarang caranya kita buat ngelihat forecasting, kita harus punya history. Jadi history itu dibutuhkan banget kalau kita melakukan dukun forecast. Oke, sekarang kita lihat perdukunan. Ini saya beresin, tutup aja timelinenya. Kita lihat dukunnya nih, perdukunannya kita lihat nih sekarang. Oke, misalnya kita perjalanan dari Tangerang ke Jakarta. Ini Tangerang, ini Tangerang. Ini saya geser aja biar, sorry. Arahin ke, dari Tangerang saya bikin ke Jakarta. Oke, ini kalau kita berangkat sekarang ya, leave now. Leave now itu berangkat sekarang, butuh waktu 1 jam 18 menit dari Tangerang ke Jakarta nih kalau leave now. Oke. Nah, sekarang saya akan rubah. Ini kelihatan macetnya di sini ya. Di part add. Misalnya saya turunin ke tadi pagi lah. Kalau ini history kalau tadi pagi. Ini bukan dukun ya. Kalau dukun yang masa datang. Dia kelihatan aja. Jam 8 pagi. Kira-kira macet jam berapa ya? Jam 8 lah. Misalnya jam 7.55. Ya, ini bisa dibuang gak sih? Sorry. Nggak bisa dibuang. Saya reload lagi. Ya udah. Oke. Kita berangkat jam 7.55 hari ini ke Jakarta. Ini jam 7.55 pagi ya. Hari ini ke Jakarta. Udah kejadian, ini history aja, kita ngeliat history. Jadi macetnya di sini. Nah, sekarang tolong perhatikan macetnya. Kalau saya wah, ini jadi tetap gede ya. Terus saya pengen kata-kata 31 kilonya gimana? Bisa buang nggak sih? Nggak bisa. Oke, ya udah. Kondisi kayak gini ya. Ini nutupin nih, nyebelin. Saya pengen ngasih lihat macet. Tolong perhatikan macetnya ya. Ini tanggal 6. Saya akan ini hari apa sih? Rebo. Kalau kita lihat jam 8 pagi, Tangerang ke Jakarta hari Kamis besok. Tolong perhatikan macetnya, berubah ya. Ini ada biru di sini, jam 8 pagi. Ini hari Kamis. Belum kejadian, ini dukun. Jadi Google bisa ngelihat kondisi macetnya besok. Gitu ya. Coba kita lihat hari Jumat. Tolong perhatikan macet-macetnya ya. Berubah kan? Macetnya berubah. Oke. Sabtu. Ini waktunya juga berubah loh. Waktunya berubah loh, hati-hati. Sabtu langsung waktu berubah banget. Minggu ini ada macet di sini nih. Oh, ada CFD. Hari Minggu jam 8 pagi ada CFD nih di sini nih, makanya macet. Nggak boleh karena ada CFD. Oke. Hari Senin macet lagi. Tapi ini belum kejadian tanggal 11 Maret, masih minggu depan ya. Insya Allah kita puasa pada waktu itu. Dia kagak tahu nih Google bahwa tanggal 11 puasa. Orang kagak gerak, libur misalnya, dia nggak tahu, masih blow on, dia nggak tahu. Nah, udah kebayang ya. Jadi caranya ini yang namanya forecasting. Ini namanya dukun. Kita bisa ngelihat ke depan. Dan ini yang dipakai oleh machine learning, AI, big data dan sebagainya untuk ngelihat ke depan apa yang akan terjadi. Dia ngelihatnya. Sekarang saya pengen tanya. Oke. Silahkan tulis di chat. Jangan sampai istri tahu. Jangan sampai istri gue sudah tahu, percuma. Ini kalau saya sama istri, ininya HP-nya udah saling tahu posisi ada di mana, jadi ya percuma aja. Panti pijat yang bagus juga dia tahu di mana. Oke, sekarang pertanyaannya, ini kan kita bisa lihat, Google bisa melakukan nebak ini. Oke, kira-kira silakan tulis di chat nih. Gimana caranya Google bisa melakukan perdukunan ini? Gimana caranya? Pakai data yang mana yang dia pakai buat perdukunan ini? Silakan tulis di chat. Mateng lo pada. Dari mana Google tahu? Dari kebiasaan user tiap harinya. Oke. Tapi kira-kira gini, kalimatnya jadi kira-kira gini. Google punya catatan tiap hari
di jalan apa, yang bener Ibnu nih. Ibnu lebih benar. Givari, iya. Jadi kira-kira Google punya catatan histori riwayat macet di jalan ini jam sekian, macetnya di jalan ini akan macet jam berapa gitu. Untuk hari Senin macetnya di mana, jam berapa. Untuk hari apa macetnya di mana, jam berapa. Dari histori itu kemudian dia akan prediksi ke depan. Kira-kira kalau hari Senin macetnya di sini 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 gitu. Jadi di histori baliknya. Dan ini namanya training data yang tadi saya terangin. Kira-kira kayak gitu. Beres ya? Mudah-mudahan kebayang nih. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Intinya yang itu. Nggak ada, saya kasih lihat contoh lagi yang lain. Oke, contoh paling sederhana lah, toko online. Tokopedia, bisa Tokopedia, bisa Bukalapak, bisa Shopee, semua lah sama aja lah. Bukalapak, sama aja lah. Oke, ini Topet. Kita bisa lihat khusus buat kamu, dia ngasih iklan buat saya nih. Nih iklan, dia ngasih iklan. Nih di Bukalapak nih, Bukalapak. Dia ngasih iklan, nih kasih iklan, nih ngasih iklan. Oke, pertanyaannya, silakan tulis di chat nih. Pertanyaannya, iklan setiap orang sama atau beda? Silakan tulis di chat. Iklan untuk tiap orang sama atau beda? Beda. Semua langsung tahu. Langsung pada bisa jawab. Iklannya beda tiap orang. Pertanyaannya, dapat dari mana? Apa yang menentukan iklan itu beda? Data apa yang bikin iklan tadi beda? Silakan tulis di chat. Data apa yang bikin iklan tadi beda untuk tiap orang? Pencarian produk dan produk yang dibeli. Wah, Ibnu cepet banget ya. Bener. Lewat transaksi pencarian, bener. Jadi dari apa yang kita cari, apa yang kita beli, terus dia bisa melakukan klasifikasi. Jadi sama sih sebenarnya, klasifikasi sebenarnya. Sama kayak Google Map. Tadi klasifikasi jalan macet, jalan apa, itu klasifikasi sebenarnya. Jadi itu dia bisa melakukan klasifikasi. Nah, yang seru selain klasifikasi, yang seru ini saya kasih lihat nih. Ini waktu itu saya ngobrolnya sama Ibam. Ibam itu vice presidennya Bukalapak ya, VP. Tapi sekarang udah enggak. Waktu itu dia masih VP-nya Bukalapak. Misalnya saya nyari Arduino. Oke. Ini udah maghrib ya? Ya udah, ini sebentar lagi saya tutup ya. Arduino, saya klik ini. Saya mau beli Arduino nih, saya klik ini. Ini di bawah ini ada ini dia. Sorry di bawah. Nah, barang terkait. Ini nih AI. Jadi kalau orang beli ini, orang akan beli apa juga. Dan ini setelah dikasih, ini AI ya, pakai machine learning juga. Kalau orang beli ini dia ngelihat asosiasi nih urusannya. Kalau orang beli ini dia akan beli apa? Ini asosiasi, dia pakai AI juga. Dan dari situ Bukalapak nambahin transaksi. Bukalapak bukan yang terbesar di Indonesia kan, kita tahu Topet barangkali yang terbesar di Indonesia. Itu triliunan rupiah transaksinya per bulan. Bukalapak di bawahnya itu. Dengan nambahin ini aja dia bisa naikin jumlah transaksi beberapa ratus miliar, nambah transaksinya. Jadi ujung-ujungnya ini kalau kita bilang sebagai customer journey, user experience lah apa segala macam. Tapi ujungnya karena user merasa nyaman dengan informasi yang dikasih, karena informasinya sesuai dengan apa yang dibutuhin, dia akan beli tambahan, dia akan beli lagi, dan itu duit transaksinya jadi tambah besar, kira-kira kayak gitu. Oke, ini ternyata saya pikir jam 18.20 azannya, ternyata jam 18.13 udah azan nih. Oke, kita tutup dulu, sampai sini dulu kuliahnya, kita lanjut minggu depan ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat sampai hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke minggu depan. Oke. Sip. Sama-sama, kita close ya.